Assalamualaikum teman-teman semuanya. Yuk dukung kami media Al-Firqatun Najiyah Kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini Bilal ingin bercerita tentang pengalaman Bilal selama safar dari Jakarta ke Malang untuk menjenguk kakek dan nenek Bilal. Bilal pergi safar bersama Abi, Umi, dan adik Bilal. Safar adalah bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Abi bilang ada beberapa adab dalam melakukan safar, yaitu pertama, melakukan sholat istikharah sebelum berpergian, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana beliau Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1162, 6382, dan 7390. Kedua, hendaknya bertaubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan yang telah kita perbuat dan senantiasa beristighfar. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis, yaitu tiada hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang di dalamnya harus diwasiatkan, lantas ia bermalam sampai 2 malam, melainkan wasiat itu harus sudah ditulis olehnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2738. Apabila kita memiliki hutang kepada orang lain, hendaknya kita membayarnya terlebih dahulu sebelum melakukan safar. Hendaknya melakukan safar atau perjalanan bersama dengan 2 orang atau lebih. Kali ini Bilal melakukan safar bersama Abi, Umi, dan adik Bilal. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis, yaitu 1 pengendara musafir adalah syaiton, 2 pengendara musafir adalah 2 syaiton, dan 3 pengendara musafir ialah rombongan musafir. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2607. Keempat, hendaknya kita melakukan safar bersama orang-orang yang soleh sebagai teman kita dalam bersafar. Kelima, mengangkat pemimpin, yaitu hendaknya menunjuk seorang ketua rombongan dalam safar. Dalilnya adalah sebagaimana hadis, jika ada 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2609. Keenam, disunahkan untuk melakukan safar atau perjalanan pada hari Kamis dan berangkat pagi-pagi ketika akan melakukan perjalanan. Adab sebelum safar yang ketujuh, yaitu berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan, termasuk juga kepada tetangga kita.
Adapun adab-adab yang harus dilakukan saat sedang safar antara lain: pertama, menaiki kendaraan dan mengucapkan doa safar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa kabatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Rob yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Kami memohon perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami dan berpendek jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam perjalanan yang Engkau mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kepayahan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan keadaan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Hadis riwayat Muslim nomor 1343. Kedua, bertakbir mengucapkan Allahu Akbar ketika sedang jalan mendaki, dan bertasbih mengucapkan Subhanallah ketika jalan menurun. Dalilnya adalah sebagaimana hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami apabila berjalan menanjak mengucap takbir Allahu Akbar, dan apabila jalan menurun membaca tasbih Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2993 sampai 2994. Ketiga, memperbanyak doa saat kita bersafar. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang pasti dikabulkan atau mustajab dan tidak ada keraguan lagi tentangnya: doa seorang yang dizalimi, doa musafir atau orang yang melakukan perjalanan, doa buruk orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1536. Keempat, beristirahat ketika sedang melakukan perjalanan. Hal tersebut merupakan belas kasih kita kepada hewan tunggangan di samping memanfaatkannya untuk tidur dan beristirahat. Namun demikian, perlu memperhatikan keadaan tempat pemberhentian. Dan yang kelima, kita boleh mengqashar sholat saat melakukan safar, dan bolehnya menjamak sholat ketika melakukan safar. Meskipun yang lebih utamanya kita tidak menjamak sholat. Alhamdulillah teman-teman, Bilal telah sampai di rumah kakek dan nenek Bilal di Malang. Bilal senang sekali bisa bertemu dengan kakek dan nenek Bilal, karena Bilal jarang berlibur ke rumah kakek dan nenek Bilal. Adapun adab-adab yang dilakukan setelah melakukan safar antara lain: pertama, mengucapkan doa safar. Dan sangat disukai atau dianjurkan untuk mengulang doa tersebut. Aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina, hamiduna. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami. Hadis riwayat Muslim nomor 1345. Kedua,
memberitahukan dulu kedatangan kita kepada sang pemilik rumah dan tidak disukai untuk datang kembali dari bepergian pada malam hari tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada sang pemilik rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang mengetuk pintu rumah keluarganya di waktu malam. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang untuk mengetuk pintu rumah keluarganya pada waktu malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1801. Ketiga, sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar. Dalilnya adalah sesungguhnya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba dari bepergian pada saat duha, beliau masuk ke dalam masjid dan kemudian sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Muslim nomor 2769. Bilal berlibur di rumah kakek dan nenek Bilal selama 3 hari. Karena sekolah Bilal hanya diliburkan selama 3 hari saja. Saat di rumah kakek dan nenek, Bilal diajak oleh kakek untuk memetik jeruk dan memancing ikan. Nenek juga memasak banyak makanan yang enak untuk Bilal, Abi, Umi, kakek, dan adik Bilal. Tidak terasa, liburan di rumah kakek dan nenek telah usai dan Bilal harus pulang ke Jakarta untuk kembali bersekolah. Semoga di lain waktu Bilal bisa kembali berlibur di rumah kakek dan nenek Bilal lebih lama lagi. Teman-teman, begitulah adab-adab yang harus kita penuhi, baik sebelum kita hendak melakukan safar, saat kita dalam keadaan safar, dan juga setelah melakukan safar. Nantikan lagi ya cerita Bilal di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.